Kelompok 4. Nama anggota. Pertama, pengertian cahaya. Gelombang cahaya adalah cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata kasat mata. Hal ini karena gelombang cahaya memiliki spektrum paket cahaya yang dapat ditangkap oleh indera penglihatan sebagai warna. Karena proses inilah, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Karena termasuk gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya mampu merambat tanpa medium atau biasa disebut dengan ruang hampa. Contoh peristiwa gelombang cahaya yaitu cahaya yang dihasilkan matahari dapat sampai ke bumi meskipun melewati jutaan kilometer ruang hampa. Kedua, sifat-sifat cahaya. Pemantulan cahaya. Sifat pemantulan cahaya yang memenuhi sudut datang sama dengan sudut pantul memunculkan peristiwa pemantulan yang berbeda ketika permukaan pembiasnya rata atau tidak rata. Cahaya yang dipantulkan sejajar ketika berkas cahaya sejajar yang jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya rata. Peristiwa ini biasa disebut pemantulan teratur. Cahaya yang dipantulkan memiliki arah yang tidak teratur ketika bekas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang permukaannya tidak rata. Peristiwa ini biasa disebut pemantulan Baur difus. Pemantulan teratur biasanya terjadi pada cermin, memiliki sifat yang menyilaukan dan ukuran bayangan yang terbentuk sesuai dengan ukuran benda. Cermin memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Macam-macam cermin ada 3 yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Sedangkan pada pemantulan Baur, berkas cahaya pantulnya tidak menyilaukan dan tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung masih dapat terlihat terang. B. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu medium ke medium lain yang kerapatan optiknya berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi 2 yaitu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium udara menuju air. Ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Hukum Snellius tentang pembiasan cahaya udara memiliki susunan partikel yang lebih renggang sehingga molekulnya dapat bergerak dengan bebas. Berbeda dengan air, ia memiliki susunan partikel yang lebih padat sehingga molekulnya tidak mudah bergerak dengan bebas. Oleh karena itu, udara memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air. Besar kerapatan optik suatu medium dihubungkan dengan indeks bias N. Semakin besar indeks bias suatu medium, artinya semakin besar pula kerapatan optik medium tersebut. Akibatnya, cahaya yang melewati medium dengan indeks bias lebih besar, tingkat kerapatan yang besar akan memiliki arah belok yang semakin besar pula. Besar kecilnya arah belok cahaya ini diukur dari bidang batas antara 2 mediumnya. C. Interferensi cahaya. 1. Pengertian interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah di saat ada 2 gelombang cahaya atau lebih bertemu atau menjadi satu, maka gelombang-gelombang tersebut akan membentuk sebuah gelombang cahaya gabungan. 2. Jenis-jenis interferensi cahaya. Interferensi celah ganda. Interferensi cahaya celah ganda dapat terjadi karena adanya perbedaan fase cahaya yang melewati kedua celah tersebut. Ketika cahaya melewati 2 cahaya yang sempit, maka gelombang cahaya tersebut akan membentuk gelombang cahaya gabungan dan saling berpadu satu sama lain. Hasil dari interferensi cahaya celah ganda ini akan menghasilkan 2 pola yang berbeda yaitu pola terang dan pola gelap. Sebuah interferensi cahaya celah ganda dapat menghasilkan pola terang apabila terjadi interferensi yang konstruktif atau saling menguatkan. Sedangkan pola gelap dihasilkan dari hasil interferensi yang destruktif atau saling melemahkan. Interferensi cahaya lapisan tipis. Interferensi cahaya juga dapat terjadi pada lapisan yang tipis, seperti warna pelangi yang timbul pada gelembung sabun. Gelembung sabun memiliki lapisan yang tipis tentunya, bukan? Oleh karena itu, ketika cahaya yang dipantulkan dari dalam gelembung dapat mengganggu dan memperkuat cahaya putih. Dengan demikian,
Hasil pantulan tersebut dapat menimbulkan warna-warni seperti pelangi. Dalam interferensi cahaya lapisan tipis, juga terdapat interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. D. Difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Gelombang terdifraksi selanjutnya berinterferensi satu sama lain, sehingga menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan. Pertama, difraksi celah tunggal. Dalam topik ini akan dibahas difraksi Fraunhofer yang dihasilkan oleh celah tunggal. Salah satu jenis difraksi Fraunhofer yaitu difraksi dengan sumber cahaya dan layar penerima berada pada jarak tak terhingga dari benda penyebab difraksi, sehingga muka gelombang tidak lagi diperlakukan sebagai bidang sferis, melainkan sebagai bidang datar. Dengan kata lain, difraksi ini melibatkan berkas cahaya sejajar. Kedua, difraksi celah majemuk. Kisi difraksi. Kisi difraksi merupakan piranti untuk menghasilkan spektrum dengan menggunakan difraksi dan interferensi yang tersusun oleh celah sejajar dalam jumlah sangat banyak dan memiliki jarak yang sama, biasanya dalam orde 1000 per milimeter. Polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang, dan jika arahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapan sifat ini yang paling umum adalah filter pada kamera ELO.